Aku mulai ya. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang stoikiometri. Nah, stoikiometri ini sebenarnya materinya tuh dikit banget. Yang penting kalian sering latihan soal. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai dari hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama adalah hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier itu hukum kekekalan massa. Jadi misalnya kalian punya dua zat. Bentar, aku oret-oret dulu. Misal kalian punya zat A tambah zat B, dimasukin ke dalam suatu gelas reaksi, masukin ke sini. Ntar hasilnya zat C dan zat D di dalam gelas reaksi yang sama. Ntar massa campuran zat A dan B sama dengan massa campuran zat C plus D. Pokoknya gitu, massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Oke, kalau ada gas gimana tuh? Kalau ada gas, biasanya ukurnya harus dengan tabung tertutup, kayak yang di contoh ini. Nah, di contoh ini, kita punya CaCl2, dimasukin ke ini, apa sih namanya, yang kecil gini, yang buat ngukur, terus dimasukin ke dalam Erlenmeyer. Terus ditimbang, ternyata berat awalnya tuh 300,23 gram. Terus habis udah gitu dicampurin nih, biar CaCl2-nya jatuh ke sini. Ternyata setelah dicampurin beratnya juga sama, 300,23 gram. Oke, intinya itu hukum Lavoisier kekekalan massa. Lanjut ke yang kedua. Yang kedua, ya elah, bentar. Oke, yang kedua, di sini ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Hukum perbanding, oke, di contohnya di sini aku nulis hukum perbandingan dalam garam yang didapat dari berbagai daerah di Indonesia dan di luar negeri. Di sini ada garam Indramayu, garam dari Madura, dan garam dari luar negeri. Nah, di sini masanya beda-beda nih. Aku ambilnya. Kalau garam Indramayunya aku ambil 2 gram. Ternyata dalam 2 gram itu ada Na sebanyak 0,79 gram dan Cl-nya sebanyak 1,21 gram. Nah, di garam Madura aku cuma ambil 1,5 gram, ternyata Na-nya 0,59 gram, Cl-nya 0,91 gram. Ternyata nih, kalau dibandingin gini, Na di per Cl dari garam Indramayu, Madura, dan garam impor, ternyata hasilnya tuh sama semua. Ternyata hasilnya 1:1,54 semua perbandingan masanya. Jadi, uh, suatu senyawa perbandingan masnya selalu tetap. Misal aku punya CH4, ya perbandingan C dibanding H-nya ya selalu tetap perbandingan masanya. Selalu ini berapa C? AR-nya 12. H 4 kali 1. 1 kali 4 ya. Berarti berarti perbandingannya dia selalu 3 banding 1. Selalu gitu terus, walaupun aku ambil CH4 dari mana, dari Mars, dari mana, pokoknya tetap segini perbandingannya dari suatu senyawa. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Ketiga, ada hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Nah, kalau tadi dalam satu senyawa yang sama, perbandingan masanya selalu tetap. Kalau ini, kita lihat senyawanya beda-beda. Ini contohnya aku punya NO, N2O, sama NO2. Nah, kita fokusin di atom N-nya deh, yang biru. Nah, di NO itu perbandingan masanya, nah, tulis dulu NO. N banding O berapa? N tuh berapa? 14 kan? O 16. Sedangkan di N2O tuh N-nya ada 2, 2N, 28. O-nya 1, 16. Oke, jadi ini, benar-benar. Bentar guys, benar-benar.
ini. Oke, lanjut. Kematin video ini ya. Oke. Pokoknya, terus ada satu lagi, NO2 nih. N banding O-nya berapa kalau NO2? N-nya 1, 14. Dibanding O2-nya. O-nya ada 2 ternyata, 16, 32. Nah, kita fokusin di N-nya sekarang. Kalau di NO, kan N-nya 14. Ini 28. Aku tulisin gini deh. NO, NO, sama NO2. Kita dibagi 14 semua aja. N-nya tuh berarti 1, 2. Ini jadiin 1 juga. Bentar, tapi bentar aja. 2, ini 1. O-nya dibagi 16. Dibagi 16, 1. Dibagi 16, 1. Dibagi 16, 2. Oke, ternyata kalau aku lihat N-nya disamain, ntar kan ini jadi 1, ini jadi setengah. Ternyata ini O-nya itu perbandingannya adalah suatu bilangan yang ininya sama, apa sih jaraknya sama. Ini setengah, ini setengah. Oke, pokoknya gitu. Hukum Dalton perbandingannya berganda. Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin aku kurang jelas jelasinnya. Kak, itu kenapa N-nya dijadiin 1 semua, Kak? Oke, bentar ya, aku hapus dulu. Tadi aku fokusnya ke N-nya. Kalau kalian mau fokus ke O-nya juga boleh nih, boleh banget. Yang tadi N, O. Sekarang aku fokus ke O ya. O-nya di sini 1. N-nya 1. Di 1, N-nya 2. Di sini 2, ternyata 1. Aku jadiin 1 aja biar sama. 1, setengah. Nah, ternyata ini adalah suatu perbandingan yang tetap gitu kan, kayak nambahnya setengah, setengah, setengah gitu kan. Ya nggak, ya nggak? Ya nggak, kan nggak mungkin gini kan. O-nya misal, O-nya 1, N-nya tiba-tiba sepertiga. Jadinya berapa noh? N, O, 3. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kayak gini. Jadi perbandingannya harus suatu bilangan yang tetap gitu loh, kayak perbandingan 1 ke setengah, tuh setengah. Setengah ke 1, setengah. Terus ada juga mungkin di sini 3/2. N-nya 3/2, O-nya 1. Ini bisa. Jadinya kalau aku ini N, kalau aku ilangin pernya, bulatnya, N3O2. Ini bisa. Tapi kalau misalnya sepertiga itu nggak bisa. Coba aku ulangin lagi. Tulisnya urut ya. Ini nggak bisa. Tulisnya urut. Gini aja. N, O, N, 1, 1, nya setengah. Ini nggak urut dong. Benar salah. Iris. Oke. N, N-nya 1, O-nya setengah. N-nya 1, 1. N-nya 1. Ini bisa 3/2. 1. Ini bisa 2. Oke. Ini ke sini jaraknya setengah kan? Ini ke sini juga jaraknya setengah. Ini ke sini jaraknya juga setengah. Nah, suatu senyawa yang ada N dan O-nya pasti jaraknya gitu. Misal kalau ini nggak bisa, misal aku pengen punya senyawa yang perbandingan N sama O-nya ternyata N-nya 1, O-nya sepertiga. Itu nggak bisa. Perbandingannya harus tetap gini, setengah, tambah setengah lagi, tambah setengah lagi. Gitu intinya hukum perbandingan berganda. Perbandingannya harus sama, setengah, setengah, setengah gitu. Nggak bisa tiba-tiba aku pengen N, O, pengen yang 1 sama 1/4. Itu nggak bisa.
harus tambahnya harus setengah-setengah gitu terus. Oke. Oke. Ada yang masih bingung? Masih bingung? Oke, ntar mungkin kalau ada latihan soal yang kalian bingung bisa dibahas di sini. Lanjut ya. Oke. Nah, tadi itu yang perbandingannya tetap gitu, perbandingannya tetap terus namanya setengah-setengah terus, itu namanya senyawa stoikiometrik. Ternyata di dunia ini juga ada yang namanya senyawa non stoikiometrik. Yang perbandingan unsur pada senyawanya itu nggak tetap. Jadi bisa aja, misal aku punya senyawa A, B, X. Nih, bisa aja perbandingannya A sama B-nya 1:2, tiba-tiba 1:, nah, 1:2,1, tiba-tiba 1:1,998. Pokoknya nggak tetap itu, nggak tetap kayak gitu. Ini kenapa sih bisa kayak gitu? Biasanya dialami oleh suatu kristal kompleks. Pokoknya ada unsur-unsur banyak yang jadi kristal gitu. Nah, di kristal ini sering ada yang namanya cacat kristal. Cacat kristal itu, si kristal itu misalnya kehilangan satu atau beberapa uh, ini apa sih atom yang harusnya ada di kristal itu. Nih contoh gambarnya kayak gini. Cacat kristal. Ini harusnya kan sama semua kan polanya, yang biru putih biru putih biru putih terus. Ternyata di bagian nomor 1 itu ada kehilangan atom putih. Atom putihnya malah nempel ke sini. Jadi 3/4 mungkin ya atom putih. Terus ini yang di sini harusnya ada atom biru. Ternyata malah dia hilang atom birunya, nggak tahu kemana. Nah, itu yang nyebabin adanya senyawa non stoikiometrik. Tapi di SMA kita belum belajar ini non stoikiometrik. Tapi mungkin di UTBK bakal keluar itu yang cacat kristal. Nah, cacat kristal itu ada beberapa jenis. Nih, cacat kristal. Nah, ini cacat kristal yang pertama, yang di A ini. Kehilangan satu atom yang harusnya ada di situ, namanya kekosongan. Kalau yang B, dia sama kayak A, tapi kehilangannya lebih dari satu. Namanya kekosongan ganda. Terus yang C, ini. Aduh, nggak kelihatan ya. Ada dua yang hilang, ternyata yang hilang yang gede sama yang kecil. Itu namanya kekosongan pasangan ion. Yang D, ternyata ada yang bentuknya aneh atau bukan bukan atom yang seharusnya di situ, tapi dia di situ. Kayak penyusup gitu, namanya interstisial. Terus yang dia ada atom aneh yang ternyata masuk ke situ. Nah, udah aneh posisinya, nggak bener lagi. Pokoknya ion nyasar atau ion salah tempat namanya. Oke. Kita lanjut. Konsep mol, sebenarnya konsep mol ini doang. Yang banyak banget keluar di UTBK tuh ini doang sebenarnya. Asal kalian bisa ngubah massa, volume, jumlah partikel dan molaritas ke mol, aman sih insya Allah ngerjain soal UTBK. Ini masih perlu dijelasin nggak? Atau kalian udah ngerti semua? Jelasin aja, Kak. Oke, jelasin. Oke, yang pertama, untuk mol, cari mol dari massa. Misal kita punya 100 gram apa ya, H2O. Nih, kita suruh cari molnya. Gimana nih caranya? Nah, MR H2O sama dengan 18 dulu. Diketahui MR-nya H2O sama dengan 18. Berarti tinggal masanya untuk ke mol ini diapain? Dibagi AR atau MR-nya kan? Berarti mol H2O sama dengan 100 dibagi MR-nya 18, 100 per 18 mol. Oke. Terus ditanyain lagi nih, si H2O 100 gram itu volumenya berapa dalam STP? Nih, di sini volume STP ini.
STP itu apa sih? STP itu dalam 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, kita harus ngaliin mol ini, si mol dikaliin sama 22,4. VSTP-nya berapa? Berarti 100 per 18 dikali 22,4. Satuannya liter. Oke, udah gitu. Ditanyain lagi nih, dalam 100 gram H2O ada berapa jumlah partikelnya? Jumlah partikel itu kalau dari mol dikaliin apa nih? Dikaliin L. L itu tetapan Avogadro, nilainya 6,022 dikali 10 pangkat 23. Ditanyain nih berapa partikel? Ya udah, molnya berapa? 100 per 18 dikali bilangan Avogadro. 6,022 dikali 10 pangkat 23. Itulah ketemu jumlah partikelnya. Ntar. Oke, habis itu masih rese lagi nih. Dia nanyain molaritasnya berapa. Bisa dijawab nggak kalau gitu menurut kalian molaritas H2O berapa? Aku punya liquid deh ini. Nggak bisa ya, nggak bisa dijawab. Karena kalau molaritas itu kan mol dibagi volume kan. Biasanya kalau molaritas itu ada suatu N-nya itu N zat terlarut yang terlarut dalam suatu zat pelarut yang volumenya V. Atau bisa juga kalau misal kalian punya gas nih di dalam suatu box tertutup ada gas nih. Ditanyain berapa M-nya juga bisa. Kalau dalam kasus ini zat terlarutnya itu jumlah mol gasnya. Mol gas. Terus volumenya kalau gas itu kan volumenya selalu ngikutin wadahnya ya. Berarti volume wadahnya. Nah, ini kalau gas gini. Kalau larutan gini, zat terlarut per zat larut. Oke. Kalau tadi pertanyaanku H2O liquid ini bisa diketahui nggak molaritasnya berapa? Gimana? Ada yang mau berpendapat mungkin? Jawabannya, ya nggak bisa. Orang dia H2O murni, air. Terus air volumenya juga nggak ngikutin ini kan, nggak ngikutin tempatnya. Kecuali aku nanyainnya H2O gas. Baru bisa dicari ininya, molaritasnya. Oke. Udah ngerti kan? Lanjut. Habis ini tinggal latihan soal. Cepet banget. Oke. Lanjut ya. Oke. Sebelumnya aku pengen jelasin ini. Massa atom relatif. Apa sih itu? Massa AR atom relatif. AR itu apa sih? AR itu adalah massa rata-rata satu atom X dibagi 1/12 massa rata-rata satu atom C12. Nah, kenapa sih C12 ini dijadiin sebagai standar? Yang pertama, C12 itu paling banyak ada di alam. Sehingga dia dianggap sebagai standar karena dia paling banyak ada di alam. Terus yang kedua, C12 itu C yang paling stabil. Kenapa sih paling stabil? Karena C12 itu punya neutronnya 6, protonnya 6, elektronnya juga 6. Dia sama semua, sehingga dia stabil. Oke. Itu alasannya kenapa C12 dijadiin standar pengukuran mol itu. Oke, mungkin ada soal nggak ya, bentar? Kayaknya belum deh, oke. Ini juga jarang keluar kalau di UTBK ditanyain konsep mol gini. Oke, ini udah ya tadi volume RTP sama volume STP.
volume RTP itu didapat sebenarnya dari semuanya didapat dari persamaan gas ideal ini. PV sama dengan nRT. Kalau misal kalian lupa, dikali berapa sih buat RTP, dikali berapa sih buat STP, kalian bisa ngitung sendiri ya. PV sama dengan nRT kan. Nah, sedangkan kita cari volumenya. Volume sama dengan N kali RT per P. Nah, kan kita udah diketahui ini nih, apa suhu sama tekanan. Sedang R juga udah diketahui karena R konstan. Konstan. Yaitu 0,082 ya. Nah, kita tinggal hitung nih. Berarti V-nya sama dengan N dikali R 0,82 dikali T-nya berapa noh kalau RTP? RTP deh, tulis. RTP T-nya berarti 25 tambah 273. Oh ya, suhunya jangan lupa dalam Kelvin dibagi P-nya. Tekanannya 1 atm ternyata udah diketahui. Nah, dari sini didapatlah apa nih aku nulis apa? PRTP. Didapatlah N dikali ini kalau udah dihitung ternyata hasilnya sekitar segini nih. 24,5 lah ya. Jangan deh. 24,4 deh. Kejauhan. 24,44. 4,44 liter per mol. Oke. Kak, mau nanya, Kak. Ya. Yang 0,082 itu tadi dari mana? Itu dia. 0,082 itu R. Ini R. 0,082. Oke, kita ganti warna. Itu sebuah ketetapan udah dari sononya. 0,082. Satuannya benar lupa. Bentar, satuannya berarti ATM liter. Bentar, lupa satuannya. Per Kelvin. Satuannya ini. Kalau 0,082. Kalian pakai 0,082 ya R-nya di sini. Bisa substitusi di sini di R. Oke, sudah terjawab. Sudah, Kak. Kalau yang STP kalian bisa juga dapetin angka 22,4 itu dari perhitungan yang sama. Oke. Konsep mol, ini nggak usah. Ini nggak usah. Ini ribet. Oke, sekarang rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris itu perbandingan paling sederhana dari atom unsur penyusun senyawa. Sedangkan rumus molekul perbandingan sebenarnya dari atom-atom unsur penyusun senyawa. Misal aku punya sebuah senyawa C4. Berapa ya? 10 deh. Ini namanya apa? Rumus apa? Rumus molekul ya. Karena sebenarnya dia masih bisa dibagi C. Bisa dibagi berapa nih? 4 sama 10. Bagi 2 ya. C2 H5. Ini rumus empirisnya. Oh, soal SMA. Oke. Selanjutnya reaksi pembatas.
reaksi, biasanya kadang ada zat yang bermolekul X. Aku punya 4 molekul Y. Nah, sedangkan, oke, sorry, putus-putus ya. Iya, Kak. Belum ya. Udah lancar belum guys suaraku? Udah aku matiin juga videonya masih putus-putus. Oh my god. Sekarang Sekarang baru udah lancar. lumayan, Kak. Oke, aku lanjut ya, aku lanjut. Nih, misal aku punya senyawa X yang cuma bisa berikatan dengan dua atom X yang bisa berikatan dengan dua atom Y. Selalu gitu terus. Gini. Oke. Nah, di sini aku ternyata punya 3 atom X dan 4 atom Y. Nah, sesuai yang aku bilang tadi, satu atom X bisa berikatan dengan dua atom Y. Ini ke sini, misal, ini ke sini dah. Nah, ternyata ada atom X yang nggak kebagian si atom Y. Oke, jadi sisanya di akhir reaksi ada nyisa lah satu atom X ini. Sisa, ini sisa. Nah, sekarang aku tanya, reaksi pembatasnya yang mana sih yang bisa ngebatasin si reaksi ini? Reaksi pembatas itu yang habis. Jadi yang Y. Reaksi pembatas. Dia yang habis. Habis. Yang perbandingan mol dan koefisien paling kecil. Misal nih, aku punya lagi A plus 4B jadi apa ya, A 3 ada 3B4 gini dah. Terus ternyata A-nya dan B-nya aku punya sama-sama N mol. A dan B-nya N mol. Yang bakal habis yang mana kata kalian? Menurut kalian yang mana yang bakal habis? Yang A. Yang A yang bakal habis. Oke, kita lihat ya. Ini M, R, S. Oke. Oke. Kalau misal maaf ya guys, sinyalku sangat jelek. Oke, lanjut. Oke, tadi yang A ya katanya ya. Ternyata setelah aku reaksi ini, jadinya kan gini ya. Suaraku lancar nggak? Cek.
Suara aku lancar nggak? Lancar nggak? Lancar nggak? Halo, Udah Kak. halo. Iya Kak. Oke, nih. Misal aku punya N yang bereaksi di A sama B kan kita nggak tahu ya. Nah, tapi kita tahu bahwa perbandingan mol B sama A-nya 4/3. Misal aku tadi yang kata siapa tuh? N yang bereaksi yang A tuh yang habis. Berarti sini N ya? Min N ya? Sehingga dia habis. Oke, sekarang yang bereaksi yang B sama yang B berapa? Kalau yang AN, yang B berapa? Berarti kan B itu 4/3 kalinya A ya? 4 dibagi 3 kalinya A. Ya nggak? Ya nggak? Iya Kak. Berarti di sini min 4/3. Ternyata dia ngebablas no. 4/3 lebih dari 1 kan? Masa ntar hasilnya negatif? Negatif? Ya nggak bisa dong. Berarti di sini yang bakal jadi pembatas. Dia bakal yang B ternyata. Oke. Sebuah gocekan yang cukup mantap ya. Gara-gara ngelihat A lebih kecil dari yang B. Habisnya aku jelasin cara jawab cepetnya. Yang B yang bakal habis ya, N. Berarti A-nya 3/4 N. Oke, nyisa 1/4. Ini habis. Oke. Berarti ini yang jadi pembatas bakalan yang B. Cara ngelihatnya biar cepet gimana sih? Cara ngelihatnya dia molnya, N-nya, dibagi koefisien dari masing-masing senyawa yang direaksiin. Kalau yang A berarti N dibagi 3. Yang B, N dibagi 4. Nah, yang jadi reaksi pembatas, dia bakal yang lebih sedikit. N/3 sama N/4, dia lebih kecil N/3 kan? Ya otomatis yang jadi reaksi pembatas yang N/3. Oke. Lanjut. Ini hapus deh. Sekarang soal beneran. Misal aku punya HCl. Jangan deh CH3COOH. Ditambahin AlOH3 jadi CH3COO 3 kali Al. Ya nggak cukup, bentar. Nggak cukup guys. Nggak cukup, udah buah ya. Tidak cukup ternyata. Tulisan kok kegedean. CH3COOH tambah MgOH aja deh. MgOH 2 kali. Dia bakal jadi apa nih? 2H2O ditambah Mg CH3COO min 2 kali. Nanti 2 ya. CO-nya ini ada 2 kali. Oke. Aku ternyata punya CH3COH 100 mol deh. Terus MgOH2-nya juga 100 mol. Yang bakal jadi reaksi pembatas yang mana? Yang mana guys? Ingat caranya tadi. Ingat caranya. Caranya ini molnya dibagi koefisien. Jadi CH3COH tuh 100. Koefisiennya 2. Ternyata 50 hasilnya. Ini buat CH3COH. Terus yang MgOH2 100. Koefisiennya 1 nih. Berarti buat MgOH2-nya
sama dengan 100 dibagi 1. Nah, ternyata hasil yang lebih kecil tuh yang CH3COH. Berarti yang jadi reaksi pembatas yang ini, CH3COH. Gitu. Oke. Udah paham? Pahamkah? Paham, Kak. Oke. Aku lanjut ya. Iya. Ini udah. Rendemen hasil reaksi sama dengan hasil eksperimen, hasil teori. Nah, dalam suatu reaksi itu biasanya hasilnya tidak sesuai apa yang kita hitung hasil nyatanya waktu kita percobaan. Nah, itu namanya perbandingan hasil eksperimen beneran sama hasil yang kita hitung itu namanya rendemen reaksi. Misal nih kita punya HCl tambah NaOH. Kita punya 1 mol aja, 1 mol aja. Berarti ini NaCl yang dihasilkan bakal 1 mol juga. 1 mol NaCl tuh berapa? 1 mol NaCl berapa gram? Berapa tuh? 23 tambah 35,5 dikali 1. Ini mR NaCl kali 1. Berarti sekitar 58,5 gram ya. Nah, di perhitungan kita harusnya hasilnya 58,5 gram. Ternyata waktu kita reaksiin, kita eksperimen beneran, kita campur-campurin beneran. Misal hasilnya cuma dapatnya 25 gram. Nah, itu bisa sering kejadian kayak gitu. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, bisa aja karena dalam HCl atau NaOH-nya ada pengotor atau mungkin ada waktu kita ngambil NaCl-nya ada yang ketinggalan atau kita ngukur NaOH sama HCl-nya salah, banyak yang bisa menyebabkan kejadian ini. Gitu. Sekarang aku tanya, rendemen reaksi bisa lebih dari 100% nggak? Misal 105%. Bisa nggak? Bisa nggak guys? Nggak apa-apa, jawab aja. Ini kasih-kasihkan doang. Nggak menentukan nilai kalian kok. Oke. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Bisa jadi no katanya Putri Dini. Oke, kejawab ya. Nah, waktu mengukur mungkin aja bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi lebih dari 100% nih? Padahal kan nggak mungkin nih eh, yang ketambahan lagi. Maksudnya kita kan udah ngambil HCl sama NaOH tuh udah dimasukin ke tabung. Nggak mungkin dong ketambahan HCl atau NaOH lagi dari mana bocornya gitu. Kan nggak mungkin. Nah, karena waktu kita mengeringkan NaCl ini, NaCl dikeringin tuh, ini dikeringin. Ternyata, ini NaCl ini, ternyata ada yang belum kering gitu, masih basah gitu. Nah, masih basah gitu, udah kita timbang, jadinya masih ada airnya. Nah, itu nyebabin masanya lebih dari yang seharusnya. Oke, itu nggak penting sih. Oh ya, oke, sekarang latihan soal. Aku share polling. Nah, aku share polling yang eh, ini deh. Oke, udah keluar pollingnya kan? 2 menit ya.
Ayo, belum ada yang ngejawab nih. Pakai kalkulator nggak apa-apa kok sekarang. Biar menghemat waktu belajar kalian. Tapi kalau UTBK janganlah ya, masa pakai kalkulator. Oke, nggak ada yang jawab. Oke. Jago juga, jago juga. Wow, ada yang berbeda jawabannya ternyata. Oke guys, aku N ya. Aku N, Paul. Set. Nah, ini jawaban kalian. Sekarang ayo kita coba kerjain bareng-bareng. Di situ soalnya, jika diketahui ArFe56 S32 dan O16, maka berat belerang yang terdapat dalam 16 gram FeSO43. Oke, pertama-tama, apa yang harus kita lakukan? Kita harus nyari persen S dalam Fe2SO4 3 kali. Gimana nih caranya? Ya udah, berarti AR si S dikali jumlah atom S dibagi si MR Fe2SO4 3 kali. ARS tuh berapa? 32. S-nya ada 3 dibagi MR FeSO4 3 kali berapa? Berarti ini tuh Fe56 kali 2 ditambah berapa? Nah, S 3S 3 kali 32 ditambah O-nya ada 12. 12 dikali 16. Berapa hasilnya? 56 kali 2 tambah 32 kali 3 tambah 16 kali 12. Berapa? 400 ya? Wow, gede banget. Ini 400 berarti sama dengan 32 kali 3 per 400. 96 per 400. Terus udah gitu kita dapat presentase si S dalam Fe2SO4 3 kalinya kan. Ya udah tinggal dikaliin masanya ini, dikaliin 16 gram biar kita tahu ada berapa sih S-nya dalam Fe2SO4. Berarti massa belerang S sama dengan masanya 16 dikali 96 per 400. Berapa nih? 96 bagi 400 dikali 16. 3,84 ya jawabannya. Oke, 3,84 gram. Oke, selamat yang jawab C. Ya, mayoritas ngejawab C. Mayoritas sudah benar ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Ini nggak ini ya? Tadi coret-coretan kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Kak. Oh, maaf. Sekarang kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Aku jelasin. Udah ngerti kan tapi? Di sini kita ngitung persen S-nya dalam Fe2SO3. Caranya itu kita kaliin ARS dikali jumlah atom S-nya. Di sini jumlah atom S-nya ada 3 kan? Ini S-nya 3 kali ada 3. Dibagi MR Fe2SO4 3 kali. Ya udah tinggal dihitung tuh. ARS-nya 32 kali ada 3. Terus MR-nya tinggal dihitung juga. Fe56 kali 2 ditambah S-nya kali 3 ditambah O-nya kali 12. Hasilnya ternyata 96 per 400. Nah, biar tahu massa S itu berapa sih dalam 16 gram ini berapa sih? Ya udah tinggal 16 dikali ininya.
dikali tadi presentasenya. Terus gini, jadi hasilnya yang C, ternyata jawabannya. Selamat kepada yang benar. Yeay. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya. Jadi, nah, oke. 2 menit seperti biasa. Udah ada yang jawab 2 orang. Ayo, yang lainnya. Oke, 3 orang jawab. Ada 2 jawaban berbeda di sini. Ada yang jawab B, ada yang jawab D. Oke, udah 2 menit lebih. Aku end ya. Kita hitung bareng. Nah, itu jawaban kalian. Sekarang kita hitung bareng. Oke. Jadi ditanya jika dalam 1 gram karbon terdapat Y atom karbon, maka massa dari 9 Y atom kalsium AR sama dengan 40 adalah ini mungkin soalnya kelihatannya agak ngebingungin. Tapi asal kita tahu konsepnya molnya, nggak bakal ngebingungin. Oke. Kalau di sini kita bisa anggap aja Y itu mol. Ini mol, bisa, nggak apa-apa. Oke, dalam 1 gram karbon ada berapa mol? Kita cara ngitung molnya gimana? Sama dengan NC itu Y ya misalnya. Y sama dengan berapa noh? Massa karbon dibagi AR-nya karbon. Massanya tuh 1 gram, AR-nya 12 gram. Berarti molnya sama dengan 1/12. Y-nya sama dengan 1/12. Ini Y. Nah, sekarang kita punya 9Y atom kalsium. 9Y atom kalsium. Berarti molnya kalsium sama dengan 9Y. Sama dengan 9 dikali Y-nya masukin 1/12. Sama dengan berapa? No, bisa disederhanain. 3/4. Nah, 3/4 mol
Ini aku tulis mol deh. Karena aku anggap Y mol. 3/4 mol itu berapa beratnya kalsium sih? Oke, kita bisa cari berat kalsium sama dengan tadi caranya gimana? Kalau dari mol ke berat, berarti mol kalsium dikali AR kalsium. Molnya 3/4, AR-nya 40. Coret-coret, ketemu 30 gram. Oke, jawabannya yang 30 gram. Oke, tadi mayoritas sudah benar juga ya. Oke, mayoritas sudah benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, seperti biasa 2 menit. Bentar, belum di launch. Oke, silakan, ayo dipilih. Udah 1 menit. Hmm. Mana nih, belum ada yang jawab. Oke, udah 2 menit, woi. Bingung nggak? Bingung nggak? Ini yang persen, kayak tadi, persen randoman itu. Oke, mungkin kita bahas bareng aja kali ya. Oke, yang jawab 1 orang jawab oke, apakah benar? Kita bahas. Suatu pupuk Za, amonium sulfat NH4 2 kali SO4 tak murni mengandung 20,4% nitrogen. Maka kemurnian pupuk Za itu adalah, oke, langkah pertama yang harus kita cari apa? Ya, kita cari berapa sih presentase teoritisnya nitrogen yang ada dalam pupuk itu. Presentase teoritis itu maksudnya hitungan yang seharusnya ya. Kayak nomor sebelumnya itu. Berarti persentase N sama dengan AR si N dikali banyaknya jumlah atom N dibagi MR NH4
2 kali SO4. ARN berapa noh? 14 di situ diketahui. 14 jumlah atom N-nya 2 dibagi N 2 kali 14 ditambah hanya ada 4 kali 2 8 kali 1 ditambah S 32 ya, tambah 4 dikali O, 4 kali 16. Oke, hitung nih, 28. Ini 28 tambah 8, 36. 36 tambah 32. 36 tambah 32, 68. 68 tambah 4 kali 16 berapa? Bentar, coret. Oke. 32. Benar nggak? 132. Kalkulator. Cuma benar kalau udah lulus SMA kayak kimia tuh kayak harus pakai kalkulator gitu loh, walaupun dikit. Kayak mager banget. Ya 132 benar. Oke. Kita udah tahu nih presentasinya segini. Kalau kalian rajin, boleh diubah ke persen. Berapa noh? Kalau dipersenin 21. 21%. Oke, 21% ya. Sedangkan kita di sini diketahui mengandung cuma 20,4% nitrogen. Ditanyainnya kemurniannya berapa? Kemurnian pupuk. Kemurnian pupuk. Berarti kita bisa cari gini. Kemurnian sama dengan ini. Persen nitrogen yang ada di pupuk. 20,4 di per yang sebenarnya persen nitrogen yang harusnya ada di pupuk. Berapa nol? 20,4 dibagi 21. Oke. Ternyata hasilnya sekitar 97%. 97%. Mana? 96. Udah 96 lah ya. Oke, yang jawab benar yang jawab tadi. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau lanjut? Lanjut nih. Oke, lanjut ya. Oke, seperti biasa, 2 menit. Benar. Mangga, hitung dulu.
Kak, izin Kak, slide-nya di tempat saya belum pindah Kak. Ya aku juga Kak. Walah, belum. Udah belum sekarang? Udah Kak. Udah ya. Oke. 2 menit mulai dari sekarang dah. Ejet ini. Mantap, udah ada yang jawab. Ayo guys, gimana yang lain? Oke, udah tambah yang jawab. Udah 4 menit. Aku end poll ya, udah 2 menit dari yang tadi. Oke, end poll. Oke, semuanya jawab Semuanya jawab Oke, kita lihat soalnya. Jika suatu senyawa mengandung 4,5 gram karbon untuk tiap gram hidrogen, maka rumus empiris senyawa tersebut adalah, oke, kita gabung C banding H. C-nya 4,5 gram dibanding hanya untuk tiap gram hidrogen. Gini. Nah, kita tahu rumus empirisnya pakai perbandingan mol ya. Berarti gimana ya? Benar, di bawah di sini ya. C banding H. Itu di sini 45 gram. Ke mol berarti dibagi ARC-nya ya. 0,5 dibagi 12. Yang H itu 1 gram. Untuk ke mol dibagi ARH yang mana ternyata 1. Oke, tinggal hitung ini deh. Berapa nih? 4,5. 4,5 itu 9 di per 24 ya. 9 bisa dibagi 3 noh. Nah, bisa dibagi 3. 3 di per 24 dibagi 3, 8 dibanding 1. Oke deh, biar hilang pecahannya aku kaliin 8 semua, kanan kiri. 3 dibanding 8. Berarti rumus empirisnya adalah C3H8. Oke, udah benar. Ya, lanjut ya. Lanjut. Udah ganti kan slide-nya? Udah Kak. Oke. Mangga kerja.
Oke, ini gercep banget nih, ada yang udah jawab. Ayo, setengah menit lagi. Ini soal gampang, jangan disia-siakan. Oke. Oke, udah 2 menit. Aku end poll. Share result. Itu hasilnya. Kebanyakan menjawab C ya. Oke, kita bahas. Pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 2 atm, volume 42 gram gas nitrogen adalah, oke, ini tinggal pakai persamaan gas ideal yang kayak tadi. PV sama dengan nRT. Nah, tapi di soal ini belum diketahui nih ada berapa molnya. Cuma diketahui massa gas nitrogennya. Nah, dari massa ke mol itu bisa dicari pakai apa? Massa nitrogen dibagi mR nitrogen dikali RT. Oke. Kita tinggal masukin angkanya nih. Tekanan 2 atm, 2 volume yang dicari. Beratnya nitrogen 42 gram. 49. Maaf. Ya ampun. Yes. 42. Terusnya 42 gram. MR-nya berapa nitrogen? 1428 ya. Terus R-nya 0,082. T-nya, jangan lupa, T-nya ini 25 derajat. Dikonversi jadi Kelvin sama dengan 273 tambah 25. Berapa, noh? Sama dengan 298 Kelvin. Udah deh hitung. Berarti sama dengan, kita bisa coret-coret di sini. Coret 21. Berapa hasilnya? 21 dibagi 28 dikali 0,082 dikali 29. Oke, ternyata hasilnya 18,327 atau setara dengan 18,33. Oke, jawabannya mayoritas sebenarnya yang C. Liter satunya, Pak. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Berapa pertanyaan sih? Banyak banget. Udah lanjut. 2 menit seperti biasa.
Oke, udah yang ngejawab gak amat. Setengah menit lagi. Udah dua yang jawab. Oke. Lagi. 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku empol ya. Oke. Jawabannya cukup beragam. Kenapa ini sangat beragam ya? Nah, tapi kebanyakan jawab A. Oke. Kita hitung apakah benar jawabannya A. Diketahui rumus senyawa M2O3 di mana oksigen adalah 30%. Oke. Ini kayak nomor-nomor sebelumnya tadi. Masih sederhana. Persen oksigen sama dengan AR oksigen dikali jumlah atom oksigen dikali oksigen dibagi MR M2O3. Oke, persentasenya oksigen udah diketahui 30%. AR O-nya 11. Jumlah O-nya ada 3. Diketahui. Sedangkan kita disuruh hitung ARM. ARM berarti ini kan MR M2O3 berarti 2 kali ARM ditambah ARO kali 3 ya. 16 kali 3. Ini kita coret 30 sama dengan 16 kali 3, 48. Diper 2 ARM tambah 48. Oke, tinggal hitung nih. Kenapa nggak coret ini aja? 16. Berarti 2 ARM tambah 48 sama dengan 160. 2 ARM sama dengan 160 min 48. Berapa? 112. ARM sama dengan dibagi 2. 56. Oke. Udah benar ya, mayoritas jawabannya yang A. Benar, lanjut. Soal berikutnya. Bentar, aku pengen lihat soal dulu. Ini dulu deh. Ini dulu. Bentar ya, aku share file-nya. Oke, mangga dihitung.
Oke. Udah ada 2 yang jawab. Lanjut. Ayo hitung. Oke. Udah 4 ya. 2 menit. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku end poll ya. Oke, semuanya sama jawabannya. Ayo kita bahas sekarang. Pada suhu dan tekanan sama, 30 ml gas nitrogen. Nitrogen tuh 2. Reaksi dengan 75 ml gas oksigen. Tambah O2. Menghasilkan 30 ml NaOB. Maka harga A dan B-nya tanyain berapa. Oke, kita karena ini gas semua, kita bisa pakai perbandingan volumenya. Nitrogen kita punya 30 ml nih. Ternyata dia habis dengan O2 yang 75 ml, menghasilkan NaOB yang 30 ml. Oke, jadi kita tahu bahwa koefisien bentar ganti warna. Koefisien di sini dan di sini sama ya, karena sama-sama 30 ml. Oke, kita anggap 1 dulu. Kita anggap 1 nih, koefisiennya 1. Nah, dari situ kita udah tahu A-nya berapa kan? A-nya auto ketahuan karena N-nya di sini 2. Ya udah A sama dengan 2. Oke, yang jadi masalah O-nya. Oke, kita hitung O-nya. Bentar. Oke. Di sini 30 ml, di sini 75 ml. Nah, 75 ml itu berapa kalinya 30 ml? Dibagi aja 75. 30. Berapa noh? 2,5 kalinya. 5. Oke. Berarti aku bisa taruh di sini. Di koefisien O-nya. Bentar. Nggak mau keluar. Sini aku bisa taruh 2,5. Di B-nya 2,5 kali 2 karena ini 2. B sama dengan 2,5 dikali 2 sama dengan 5. Oke deh, udah benar. Jawabnya kalian semua udah benar jawabnya. Cakep. A2 ada 5. Oke, benar semua. Oke, soal terakhir di pertemuan kali ini. Yuk ke soal terakhir yang tadi. Oke, ini soal terakhir ya. Dua menit seperti biasa. Semangat, udah di-share polnya.
setengah menit lagi. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Udah 2 menit. Oke, aku end poll ya. Oke. Yang jawab cuma satu, jawabnya D. Oke, apakah benar? Mari kita kerjakan. Oke, gas hidrokarbon CnH2n sebanyak 40 ml memerlukan 3. Oke, kita tulis dulu reaksinya seperti biasa. CnH2n ditambah O2. Jadi sesuatu pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna. Pembakaran hidrokarbon sempurna itu hasilnya ntar jadi CO2 plus H2O. Oke. Nah, terus apalagi nih data yang diketahui soal hidrokarbon sebanyak 40 mili. Ini 40 mili. Memerlukan 300 mili oksigen, 300 ml. Oke. Habis itu apa? Udah ya, diketahui. Rumus hidrokarbon tersebut adalah kayak tadi aja. Jadi 300 itu berapa kalinya 40? 300 dibagi aja, tinggal 300 bagi 40. 30 bagi 4 berapa noh? 30 bagi 4 15 7,5. Ini aku masukin ke koefisien O2 7,5. O2. Oke, jadi O2-nya 7,5. Sedangkan kita tahu di sini bahwa C di sini setara dengan C di sini. Jadi gimana nih? Bisa aku tulisin bahwa C di sini ada N C di sini. Terus H di sini juga setara dengan H di sini. Jadi aku bisa tulisin koefisien ini juga N. Oke. Oke. Lanjut. Benar untuk ini. Lanjut. Kita cari N-nya itu berapa sih? Pakai persamaan reaksinya ini. Nah. Berarti kalau di sini C-nya ada 40 N mili. Nggak bisa kayak gini dong, bentar. Bentar, aku kok bingung ya. Mohon maaf guys, belum makan siang. Semoga diukur ada rumus hidrokarbon tersebut adalah ini sebenarnya ada cara cepatnya. Jadi di sini sebenarnya misal ada CX HY. Di sini O2 sebenarnya itu sama dengan X plus Y per 4. Nah, berarti kita tahu bahwa 7,5 sama dengan X plus Y per 4. X-nya berapa? 7,5. Itu sama dengan X-nya N. Y-nya 2N per 4. 2N per 4. 7,5 sama dengan berapa nih? N di plus N per 2. 1,3 per 2 N sama dengan 7,5. Kaliin deh berapa noh? 2,5 sama dengan N. 5 sama dengan N. Udah ketemu nih. Berarti Cn H2N C5H10. Oke. Nah, itu pakai cara cepat. Cara cepatnya itu didapat dari, bentar, aku jelasin di slide lain bentar. Mana ya?
Ini aja. Yaudah di bawah aja deh. Misal aku punya gas CXHY tambah O2. Jadi CO2 tambah H2O. Nah, di sini ini otomatis koefisiennya X. Ini otomatis koefisiennya berapa? Y per 2. Oke. Nah, sini kita tanya O-nya berapa? O-nya bisa kita dapat dari sini. O di ruas kanan. O di ruas kanan ada 2X ditambah Y per 2O. Sedangkan ini dibagi 2 ya. Ini dimasukin sini. Tapi dibagi 2 karena di sini O2. Ini udah jadi X plus Y per 4. Oke, itu rumus cepatnya. Kalau misalkan kalian nggak mau ngitung, kalau mau ngitung bisa juga N-nya dimasukin kayak gini. Jadiin O-nya ada 2N. Di sini ada N. Ditambahin, dibagi 2. Sama dengan 7,5. Gitu. Sekarang hitung ketemu N-nya. N sama dengan 5. Oke. Udah? Ada yang mau ditanya? Jadi mohon maaf ya tadi jawabannya salah. Harusnya yang E. Bukan yang D seperti yang misi di poll. Oke, mungkin sekian ya untuk kelas hari ini. Minggu depan kita masih akan bahas stoikiometri. Jadi misalnya kalau ada soal yang sulit banget nih, nggak ngerti harus diapain, ya bisa chat ke aku aja biar dibahas minggu depan. Oke. Mungkin cukup sekian. Terima kasih yang udah datang. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Mau foto bareng nggak nih? Kak.